Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Indah Kurniati bersama dengan teman saya Yunika Nurma Wahidatunisa. Di sini akan menjelaskan mengenai ragam penelitian pendidikan. Pada pertemuan kali ini, kami akan membahas tentang pengertian dan perbedaan metodologi dengan metode penelitian, jenis-jenis metode penelitian pendidikan, dan jenis lingkup penelitian pendidikan. Yang pertama, pengertian dan perbedaan metodologi dengan metode penelitian. Metodologi terdiri dari dua kata, yaitu metode dan logos, yang artinya ilmu tentang metode. Metodologi ialah suatu pengajian dalam mempelajari peraturan-peraturan suatu metode, dan jika ditinjau dari sudut filsafat, metodologi penelitian merupakan epistemologi penelitian, yaitu yang menyangkut bagaimana kita mengadakan penelitian. Sedangkan metode penelitian adalah cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu atau cara-cara ilmiah untuk mendapatkan data yang valid dengan tujuan dapat ditemukan, dikembangkan, dan dibuktikan suatu pengetahuan tertentu sehingga pada gilirannya dapat digunakan untuk memahami, memecahkan, dan mengantisipasi masalah. Perbedaan metodologi dengan metode penelitian. Metodologi merupakan studi tentang metode dan kesimpulan dengan asumsi filosofis dalam kerangka proses penelitian. Teori dasar dan analisis bagaimana penelitian sebaiknya dilakukan. Dan pada dasarnya metodologi semua disiplin adalah sama. Sedangkan metode yaitu teknik spesifik untuk pengumpulan data di bawah asumsi filosofis, teknik untuk mengumpulkan bukti, beberapa cara pada proses pengumpulan informasi, dan setiap disiplin ilmu memiliki karakter yang berbeda. Yang berikutnya, jenis-jenis metode penelitian pendidikan. Penelitian merupakan salah satu penunjang dalam perkembangan ilmu pengetahuan. Oleh karena itu, terdapat 3 syarat penting dalam melakukan penelitian, yaitu sistematis, berencana, dan mengikuti konsep ilmiah. Sistematis artinya dilaksanakan menurut pola tertentu dari yang paling sederhana sampai kompleks hingga tercapai tujuan secara efektif dan efisien. Berencana artinya dilaksanakan dengan adanya unsur kesengajaan dan sebelumnya sudah dipikirkan langkah-langkah pelaksanaannya. Mengikuti konsep ilmiah artinya mulai awal sampai akhir kegiatan penelitian mengikuti cara-cara yang sudah ditentukan, yaitu prinsip yang digunakan untuk memperoleh ilmu pengetahuan. Jenis penelitian relatif sangat beragam, diantaranya menurut bidangnya, ada penelitian pendidikan, penelitian pertanian, penelitian hukum, penelitian ekonomi, dan penelitian agama. Menurut tempatnya, ada penelitian laboratorium, penelitian lapangan atau kancah, dan penelitian perpustakaan. Menurut jenis dan analisis data, ada penelitian kualitatif dan penelitian kuantitatif. Menurut tujuannya, ada penelitian eksploratif, penelitian pengembangan atau development, dan penelitian verifikatif. Menurut tarafnya, ada penelitian deskriptif dan penelitian inferensial. Menurut pendekatannya, ada penelitian longitudinal dan penelitian cross-seksional. Beberapa metode penelitian yang sering digunakan yaitu yang pertama, penelitian deskriptif. Penelitian ini mendeskripsikan gejala, peristiwa, dan kejadian yang saat ini sering terjadi.
Penelitian deskriptif membahas masalah-masalah aktual yang ada pada saat penelitian berlangsung. Yang kedua, ada studi kasus, mempelajari individu atau kelompok yang mungkin memiliki kasus tertentu secara intensif. Kelebihan studi kasus adalah peneliti dapat mempelajari subjek secara mendalam dan menyeluruh. Yang ketiga, ada penelitian survei. Penelitian survei sering digunakan untuk memecahkan masalah pendidikan serta perumusan kebijaksanaan pendidikan. Tujuan utamanya yaitu mengumpulkan variabel dari sekelompok objek atau populasi. Survei yang mencakup seluruh populasi ini disebut juga sensus. Sedangkan survei yang hanya mempelajari sebagian populasi adalah sampel survei. 4. Studi korelasional, mempelajari hubungan antara variabel satu dengan variabel lain. Koefisien korelasi merupakan derajat hubungan variabel yang dinyatakan dalam satu indeks. Koefisien korelasi juga dapat digunakan untuk menguji hipotesis tentang hubungan antar variabel atau menyatakan besar kecilnya hubungan antar kedua variabel. Tujuan menguji hipotesis yang dilakukan dengan cara mengukur sejumlah variabel untuk menghitung koefisien korelasinya. 5. Penelitian tindakan merupakan bentuk penelitian refleksi diri yang dilakukan oleh para partisipan dalam situasi sosial termasuk pendidikan untuk memperbaiki praktik yang dilakukan. 6. Metode penelitian dan pengembangan adalah langkah-langkah dalam rangka mengembangkan satu produk baru atau menyempurnakan produk yang sudah ada agar dapat dipertanggungjawabkan. C. Jenis lingkup penelitian pendidikan. Penelitian pendidikan dilakukan untuk mengevaluasi pelaksanaan suatu sistem, program model, metode, media, dan lain sebagainya. Penelitian di bidang pendidikan antara lain 1. Penelitian bidang ilmu dan praktik pendidikan. Penelitian pendidikan dalam bidang pendidikan diarahkan pada teori dan konsep. A. Pendidikan teoritis. Pendidikan diarahkan pada bidang pendidikan teoritis antaranya yaitu kajian filosofis tentang pendidikan. Terdapat idealisme, realisme, pragmatisme. Pendidikan dalam orientasi terdapat transmisi, transaksi, dan transformasi. Konsep-konsep pendidikan, teknologi pendidikan, dan pendidikan pribadi. B. Pendidikan praktis diarahkan pada bidang praktis yang dikelompokkan berdasarkan lingkungan dan kelompok usia, jenjang, bidang studi, dan jenis pendidikan. 2. Penelitian bidang ilmu, praktik kurikulum, dan pembelajaran dapat dilakukan secara kuantitatif, eksperimental, atau non-eksperimental. Penelitian ini diarahkan dari teori atau konsep sebagai penelitian terapan. 3. Lingkup penelitian kurikulum dan pembelajaran. Chaudhry 2005 membagi lingkup penelitian kurikulum dan pembelajaran terdiri dari A. Kurikulum teoritis meliputi 1. Teori-teori desain dan rekayasa kurikulum. 2. Teori-teori pengajaran atau pembelajaran. 3. Teori-teori belajar. 4. Teori-teori evaluasi. B. Kurikulum praktis meliputi 1. Kurikulum sebagai rencana. 2. Penyusunan kurikulum. 3. Implementasi kurikulum. 4. Evaluasi dan penyempurnaan kurikulum. 5. Manajemen kurikulum. 4. Penelitian bidang ilmu dan praktik bimbingan konseling. Lingkungan bidang bimbingan dan konseling atau BK menurut Chaudhry 2005 halaman 45-46 meliputi bimbingan konseling teoritis dan bimbingan konseling praktik. Bimbingan konseling teoritis meliputi 1. Teori bimbingan. 2. Teori konseling. 3. Teori kepribadian. 4. Teori pengembangan. 5. Teori belajar. 6. Teori pengukuran. Sedangkan bimbingan konseling praktik meliputi 1. Berdasarkan layanan.
2. Berdasarkan komponen BK sebagai sistem. 3. Program BK. 4. Manajemen BK. 5. Penelitian bidang ilmu dan praktik manajemen. Kajian terhadap bidang ilmu dan praktik manajemen tersebut yang menjadi perhatian dalam penelitian pendidikan Syaodi 2005 halaman 46-47 dirinci sebagai berikut. A. Lingkup manajemen pendidikan teoritis. B. Lingkup manajemen pendidikan teoritis praktis. C. Berdasarkan komponen atau segi pengelolaannya, manajemen program pendidikan. D. Berdasarkan komponen pendidikan. E. Berdasarkan lingkup penyelenggaraan. Dan yang terakhir adalah quote hari ini. Pintar atau bodoh, teruslah belajar untuk ilmu pengetahuan. Tidak penting itu nilai, tak perlu takut salah. Ini adalah daftar pustaka yang kami gunakan untuk menyusun materi pada pertemuan kali ini. Sekian dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.